Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini Ibu akan lanjutan dari bab 1 sebelumnya, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kali ini yang akan Ibu bahas adalah kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Adapun dalil mengenai kitab Injil ini terdapat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Untuk selanjutnya, kitab yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun antara 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Adapun dalil tentang kitab Al-Quran ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Untuk selanjutnya, wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah,
yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. 5. Tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Yang dimaksud adalah sejak mulai awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Kemurnian Al-Quran terdapat di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau sekitar kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ditinjau dari masa turunnya, ada 2, yaitu surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Sebagai umat Islam, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah tentu dalam kehidupan yang nyata bahwasanya orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, maka hidupnya akan terarah dan selamat sampai tujuan yang hidup sebenarnya. Sehingga kita akan menjadi hidup di dunia bahagia dan juga di akhirat. Kita juga harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita semangat dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran ya. Semangat. Bismillah, pasti bisa. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang berbentuk kitab dan ada juga yang berbentuk suhuf. Nah, untuk suhuf sudah tahu apa belum pengertiannya? Suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Namun keduanya sama antara kitab dan suhuf, yaitu sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada nabi dan rasul. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: yang pertama, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Kemudian yang kedua, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu.
4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Baiklah, selesai sudah pembahasan bab 1 pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian pahami, dapat kalian tanamkan, dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu akan share tugas melalui Google Classroom. Silakan dikerjakan ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, pakai masker. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa bertatap muka di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.